Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Wahyu Indriani dengan NIM 207190030. Di video saya kali ini, saya ingin menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Reproduksi pada manusia hanya terjadi secara generatif dengan pembuahan secara internal. Organ reproduksi pada laki-laki disebut testis, dengan struktur dan fungsi fisiologinya berperan dalam menghasilkan sperma. Sedangkan organ reproduksi pada wanita berupa ovarium dengan fungsinya menghasilkan sel telur. Kedua organ reproduksi tersebut dinamakan gonad. Sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma akan berkembang menjadi zigot dan akhirnya menjadi embrio di dalam rahim atau uterus. Nah, di dalam rahim inilah embrio akan menetap selama 9 bulan 10 hari dan selama itu pula embrio akan diberi makan oleh tubuh induknya melalui plasenta. Kemudian kita akan membahas organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama yaitu ada skrotum. Dari luar skrotum nampak seperti sebuah kantong kulit yang dipisahkan ke arah lateral oleh sekat tengah yang disebut ref. Sedangkan di bagian dalam skrotum ini dipisahkan oleh suatu sekat atau septum menjadi dua buah kantung yang masing-masing berupa sebuah testis. Yang kedua, testis. Laki-laki memiliki sepasang kelenjar testis yang berbentuk oval dengan panjang kira-kira 5 cm, diameter 2,5 cm, dan berat 10-15 gram. Pada waktu embrio testis berkembang pada dinding abdomen bagian posterior dan biasanya akan memasuki skrotum setelah 32 minggu atau 8 bulan. Namun, belum turun seluruhnya sampai tiba masa kelahiran. Yang ketiga, penis. Penis terdiri dari bagian akar, badan, dan glans penis. Lubang uretra atau saluran tempat keluarnya semen dan air kemih terdapat di ujung glans penis. Pada pria yang tidak disunat atau sirkumsisi, kulit depan preputium membentang mulai dari korona menutupi glans penis. Kemudian yang keempat, vas deferens, merupakan saluran yang membawa sperma dari epididymis. Saluran ini berjalan ke bagian belakang prostat, lalu masuk ke dalam uretra dan membentuk ductus ejaculatorius. Yang kelima, uretra berfungsi sebagai bagian dari sistem kemih yang mengalirkan ke air kemih dari kandung kemih dan bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Keenam, kelenjar prostat. Menambah cairan alkalis pada cairan seminalis yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap sifat asam yang terdapat pada uretra dan vagina. Ketujuh, vesikula seminalis. Fungsi vesikula seminalis adalah mensekresikan cairan basah yang mengandung nutrisi yang membentuk sebagian besar cairan semen. Yang terakhir atau yang kedelapan ada epididymis, yang berfungsi sebagai saluran penghantar testis, mengatur sperma sebelum diejakulasi dan memproduksi semen. Selanjutnya yaitu organ reproduksi pada perempuan bagian luar, yaitu yang pertama ada mons pubis. Mons pubis merupakan bagian menonjol meliputi simfisis, mulai ditumbuhi rambut, pubis hair, pada masa pubertas. Yang kedua, labia mayora, merupakan kelanjutan dari mons pubis. Kedua bibir ini bertemu di bagian bawah dan membentuk perineum. Labia mayora di bagian luar tertutup rambut dan bagian dalam tanpa rambut yang mengandung kelenjar sebasea atau lemak. Yang ketiga, labia minora, merupakan lipatan bagian dalam bibir besar atau labia mayora tanpa rambut. Bagian atas labia minora akan bersatu membentuk preputium dan frenulum clitoridis. Yang keempat, klitorisis, bersifat erektil. Glans clitoridis mengandung banyak pembuluh darah dan serat saraf sensoris sehingga sensitif. Yang kelima, vestibulum atau ceramide, merupakan rongga yang berada di antara bibir kecil atau labia minora,
terdapat 6 buah lubang, yaitu Arivesium uretra externa, Introitus vagina, 2 buah muara kelenjar Bartolini, dan 2 buah muara kelenjar parauretal. Kelenjar Bartolini berfungsi untuk mengekspresikan cairan mukoid ketika terjadi rangsangan seksual. Kelenjar Bartolini juga menghalangi masuknya bakteri Neisseria gonorrhea maupun bakteri-bakteri patogen. Yang keenam, himen atau selaput darah, terdiri dari jaringan ikat kolagen dan elastin, menutupi sebagian besar dari liang senggama, di tengahnya berlubang supaya kotoran menstruasi dapat mengalir keluar. Ketujuh, ada perineum atau kerampang, terletak di antara vulva dan anus, panjangnya kurang 4 cm, dibatasi oleh otot-otot musculus velator ani dan musculus coccygeus yang berfungsi untuk menjaga kerja dari sepintar ani. Kedelapan, vulva, yaitu celah paling luar dari alat kelamin perempuan dibatasi sepasang bibir. Yang terakhir ada kelenjar mamae atau payudara, merupakan derivat sel epitel berfungsi menghasilkan susu untuk memberi makan anaknya. Kemudian, organ reproduksi pada perempuan bagian dalam yang pertama yaitu ada ovarium atau indung telur. Ovarium atau indung telur berjumlah sepasang. Ovarium berfungsi memproduksi ovum, memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua ada tuba fallopi. Jumlahnya sepasang, kanan dan kiri, berfungsi untuk menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi. Sebagai saluran dari spermatozoa, ovum dan hasil konsepsi, tempat terjadinya konsepsi, dan tempat pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi sampai mencapai bentuk blastula yang siap melakukan implantasi. Pada daerah sepertiga bagian dari tuba ini, umumnya sel telur dibuahi oleh sel sperma. Yang terakhir ada rahim atau uterus, merupakan tempat implantasi sel telur yang telah dibuahi. Bahkan perkembangan fetus sampai saatnya dilahirkan juga terjadi di dalam uterus ini. Uterus terletak di antara kantung kemih dan rektum. Bentuknya menyerupai buah pir yang terbalik. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam penyampaiannya, karena saya hanya seorang pelajar dan masih banyak untuk belajar. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.